Oke, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Bajang, tentunya di channel kesayangan kita Gojang Official. Oke, di video kali ini kita lagi nggak nge-review hewan, nggak lagi herping atau lagi penanganan ya, tapi kita lagi sesi wawancara sama Mas Goyul ya. Kedua rasa. Kendu-kendu rasa lah ya. Video asik-asik aja lah, buat asik-asikan aja ya. Ya biasanya kan tentang hewan sekali-kali Tentang manusia. manusia ini ya. Ya, jadi buat yang belum tahu saya itu siapa, saya itu yang ada di balik layar ya kameramen, Produser. editing, produser sekaligus asisten artis ya teman-teman ya. Karena saya sering suruh bawa alat gitu teman-teman. Oke, ini kita mau sedikit mengilas balik atau cerita tentang apa Mas? Ya dari 0 sampai Iyalah. sekarang udah 1000 lebih. Ya, kayak gitu. Terus perjalanannya Mas Goyul itu gimana gitu? Kenapa bisa pelihara musang sebanyak ini? Itu kita mau tanya nanti ya teman-teman. Oke, langsung aja. Ya Mas Goyul, Nggih. saya mau tanya ini, kenapa Mas Goyul suka sama luwak, sama musang? Terus awal mulanya itu gimana bisa melihara musang, ternak musang gimana? Kalau awal mula dari kecil Mas. Dari kecil emang suka hewan sih. Dari pelihara marmut, kelinci gitu kan. Nah, tapi kalau awal mula dari suka musang, kenal musang. Awal mula kenal musang tuh kelas berapa ya? Kelas 45 SD lah. 2006 2007. 2006 2007 ya benar. 2007. Tuh pertama kenal musang tuh gara-gara awal mula kenal musang kan berburu kan. Nah, dulu tuh bukan pecinta musang, malah penikmat musang ya ceritanya. Penikmat musang maksudnya Ya berburu, jadi berburu malam kan, ditembak. kena mati dimasak gitu kan. Walah, iya. Pertama kali kenal musang malah dari situ. Terus bukan dari kita pergi kemana lihat musang gitu, enggak. oh, jadi dari situ. buru dulu ya. Iya, Deal. dimakan. Makanya sampai sekarang masih banyak orang-orang yang berburu gitu kan. Ya. Masuk ibaratnya mungkin masih ada beberapa teman saya yang masih suka berburu. Ya saya nggak bisa ngelarang karena awal mula saya kenal musang juga dari situ juga. Iya. Kayak gitu. Terus mulai pelihara musang itu 2013. Berarti SMA kelas SMA kelas 3. ya. Udah mau kelulusan itu. Kan apa masih sekolah tapi udah mulai cari-cari sambilan lah, kerja sambilan gitu kan, seadanya gitu, serabutan. Awal mula kenal musang tuh itu berburu sama paman, dapat musang gede, jumbo. Gede banget dulu tuh musang gak segini aku rasa tuh ukurannya gede banget. Dapat musang tuh ekor putih panjang banget kan, tapi kondisi mati Ya, ditembakkan. Nah, dulu tuh pikirannya musang tuh kayak kucing. Kalau kita dapat dapat kucing liar kita pelihara, asal kita kasih makan kita lusuk zina kan. Ya. Nah, akhirnya pergilah ke pasar, nyari ke pasar tuh. Dari pasar Cilongok sini, kalau Manisan kan di sini pasar hewan adanya Manisan, kalau di Aji Barang adanya Ponan. Ya. Nah, pasaran Pon Jawa gitu kan. Nah, nyari ke Cilongok, nyari ke Aji Barang, nyari ke Bumiayu itu nggak ada. Terus teman saya lagi di pasar ngabarin ini ada orang mau jual musang. Akhirnya langsung OTW ke pasar itu. Itu masih sekolah. Apa namanya, minggat. Oh, minggat. Ya, minggat. Ya, saya juga dulu sering ya gitu ya. Manisan ke pasar terus dapat dewasa, betina dewasa, galak total. Orang baru dapat pakai jerat, jadi kakinya itu agak luka. Terus aku pelihara di kandang ayam. Iya, seadanya dulu ya. Pakai masih kandang bambu. Terus kalau kayak makanya sampai sekarang saya pelihara mereka kandang bambu kan, musang lebih anteng di kandang bambu daripada kandang besi. Oh, gitu Mas. Kalau kandang besi-besi ini kan ibaratnya mulai dari dari nol lagi kan. Nah, itu pelihara di kandang ayam, kita pelihara, nyoba kita elus, bukannya jinak malah tangannya kita hancur. Digigitin Mas. Iya, tangan rusak semua, pada berlubang bekas gigitan musang kan. Sampai bener-bener ibaratnya apa ya, bosen. Iya. Sampai nyerah mau ini kenapa nggak jinak. Terus ada yang nyaranin beli yang masih kecil, galak nggak apa-apa, nanti bisa dijinakin gitu kan. Terus itu yang gede itu gimana, dijual? Oh, dijual lagi. Tak jual sama temen. Katanya sama teman mau buat kopi gitu kan. Terus sama teman pelihara baby umur sekitar 3 bulanan. Caranya kayak gitu juga, dikasih makan, dielus gitu, tetap aja tangannya hancur. Tapi cuma itu kecil kan, nggak separah yang dewasa gitu kan. Jual lagi jadinya. Terus ada yang nyaranin lagi masuk grup Facebook gitu kan. Nah, akhirnya nyari tuh grup Facebook yang ada jual beli musang. Dapat musang tuh di
Banyumas. Banyumas. Iya, di daerah Banyumas sana ada orang berburu, dapat indukan, terus dapat babynya 2 gitu kan, baby 2. Akhirnya tak beli 2 ekor tuh. Waktu itu tuh Mustang masih murah, 2013-an itu. Berapa, Mas? Aku dapat 2 ekor tuh 400.000. Oh, murah ya. Tapi posisi masih merem, masih ada hari-hari ini, jadi kira-kira itu baru sekitar belum ada 1 minggu lah, masih merem soalnya. Itu dapat kasih nama Cik-Cik, yang satu kasih nama Unyil karena jantan betina kan. Nah, si Unyil itu cuma hidup sampai umur 4 bulan karena dia cacat. Si Cik-Cik itu yang betina atau yang Cik-Cik yang betina? Yang betina. Ya, kecil itu buat apa namanya? Buat bahan bulian lah di komunitas. Dulu kan setelah pelihara Cik-Cik terus aku langsung ikut komunitas kan. Komunitasnya apa itu, Mas? Dulu pertama Badung, Banyumas Dua Musang. Oh iya. Nah, setelah ikut Badung terus selang beberapa lama kita pengen punya komunitas yang ada naungannya gitu kan. Akhirnya teman-teman yang pengen punya naungan itu bikin komunitas namanya Moka, Musang Lover Kota Satria. Ya. Nah, itu ada grup Facebooknya buat teman-teman yang pengen gabung, yang suka musang atau pengen tahu tentang musang atau pengen gabung tentang komunitas, bisa gabung ke Moka, Musang Lover Kota Satria di grup Facebook ada, langsung gabung aja di situ. Tuh. Nah, di situ alhamdulillah sampai sekarang lagi kepengen aktif lagi. Aku udah vakum agak lama juga sih. Iya, Mas. Iya. Terus ngopi di situ. Oh iya. Wah, lanjut. Terus pelihara Cik-Cik waktu pertama masuk komunitas tuh buat bahan bulian, soalnya Cik-Cik tuh kecilnya hair loss. Hair loss apa itu, Mas? Hair loss tuh bulunya rontok, tapi rontoknya parah sih. Cik-Cik itu jadi kayak tikus masuk got, jadi kayak tikus got gitu, hampir iya. tipis banget, jadi kayak buat bahan bulian gitu. Sampai apa ibaratnya sampai kayak mikir tuh kayak nyerah, cara pelihara musang kok susah gitu kan. Terus ternyata umur 1 tahun tuh dia mutasi. Yang tadinya normal, dia hidungnya berubah jadi pink, telinganya pink, telapak kakinya juga pink. Oh, itu kan malah justru menambah harga jual ya, Mas? Iya, nambah harga jual belinya gitu kan. Tapi karena Cik-Cik benar-benar jadi kesayangan, terus kesayangan sama almarhum juga. Almarhum bapak saya. Oh iya. Saya udah meninggal. Nah, kesayangan almarhum juga, jadi apapun yang terjadi sama Cik-Cik nggak bakalan terjual gitu kan. Iya. Sampai ditawar sama teman-teman segini, enggak, ini nggak bakalan dilepas, ini mau semati nih. Dan ternyata Cicik cuma hidup sampai umur 9 tahun. Lama ya, Mas, termasuknya ya? Iya. Yang tercatat kan sampai sekarang itu usia 13 tahun terakhir. Musang itu bisa sampai 15 sampai 20 tahun sebenarnya. Nah, Cicik itu Cicik mati juga bukan karena dia sakit atau apa. Kenapa itu, Mas? Cicik itu karena lepas sebenarnya, lepas dari kandang. Ya. Terus taunya mati dari mana? Dikabarin sama teman. Jadi waktu itu kan kandang full, jadi Cik-Cik tertaruh di kandang ayam sebelah. Yeah. Terus bawah kan udah keropos kan, tatakannya udah keropos. Nah, tatakan itu keropos rusak, Cik-Cik lepas gitu kan. Cik-Cik udah lepas lebih dari 7 kali, tapi dia selalu pulang. Nah, Cik-Cik itu udah kayak kucing, jadi dia tuh pergi terus tahu dia pulang, dia pergi tahu pulang, kayak gitu terus, dia bolak-balik terus. Terakhir tuh dia pergi 5 hari, terus dia pulang sendiri. Dia tahu lagi di kursi ini nih malah nih. Iya. Tahu lagi tiduran di sini gitu kan. Nah, yang terakhir pergi, yang akhirnya mati itu dia pergi sama aku, tak cari 3 hari itu nggak kelihatan. Terus nggak pernah kelihatan. Ini tumben nggak pulang-pulang gitu kan, jadi tak cari 3 hari nggak kelihatan. Terus dapat kabar itu udah lewat 1 minggu. Karena waktu itu juga saya lagi sibuk ngurusin teman saya, ibunya meninggal, jadi saya ngurusin teman saya itu. Akhirnya nggak fokus ke musang kan, cuma dikasih makan kayak kemarin waktu ada yang komen kandangnya kotor. Nah, itu ada kesibukan sendiri yang akhirnya musang cuma dikasih makan tok gitu kan. Nah, pas waktu itu tuh teman saya ibunya meninggal, jadi saya fokus ngurusin teman saya. Akhirnya musang nggak terurus gitu lah. Tahu kabar lewat 1 minggu setelah Cik-Cik lepas, ada yang ngabarin bahwa ada orang nembak musang, ciri-cirinya sama kayak Cik-Cik gitu. Berarti itu udah pasti Cik-Cik itu? Udah pasti Cik-Cik, soalnya dari dulu di sini ada musang selalu normal, nggak pernah muncul kayak gitu. Nah, ciri-cirinya udah pasti betina, hidungnya pink, telapak kakinya pink, ya pasti Cik-Cik gitu. Terus tertanyain ada bekas luka nggak di bagian perut sini gitu, ada ternyata. Soalnya Cik-Cik dulu pernah kegigit sama temennya, perut kanannya luka. Nah, itu si Cik, itu kisah Cik-Cik. Terus kalau kisah breeding itu 2014 itu baru mengawali ternak ya? Iya, baru nyoba-nyoba ternak tuh 2014 pertengahan kayaknya. Tuh nyoba 6 bulan, soalnya nggak tahu grup Facebook, nggak tahu teman-teman yang bisa breeding di mana, itu kan nggak tahu kan. Akhirnya nyoba-nyoba
breeding tapi otodidak lah. Jadi asal-asal nyoba ternak gitu kan. Akhirnya 2015 awal berhasil breeding. Terus Berhasil ternak. pernah melihara musang itu paling banyak berapa Mas di sini? Ini kan kalau nggak salah ini ada berapa ekor sekarang? Ada sekarang 17. 17 ekor ya. Itu Ini paling sisa. banyak berapa? Ini sisa. Ini sisa. Iya, sisa sama ada yang baru-baru lagi kan. Mm-mm. Dulu paling banyak 2018 pertengahan tahun 2018 tuh 46 ekor. 46 ekor. 46 ekor. 46 ekor. Ya, Gila, 46 ekor. 46 ekor. Jadi ini kan dari dulu musang di sini kan. Iya. Nah, ini dulu tuh nggak ada ibaratnya nggak ada kayak akuarium itu, nggak ada tempat duduk tuh nggak Iya. ada. Jadi full kandang. itu pada semua. Iya, full kandang Full musang kandang ya. semua. Terus itu pada laku apa gimana Mas? Mati. Pada mati. Aduh. Jadi 2018 tuh mungkin lagi di masa kejayaannya ya, masa kejayaan pelihara musang gitu kan. Setiap bulan tuh ada yang lahiran, ada yang kawin, ada yang panen gitu kan, disapih gitu. Mm-mm. Mungkin kurang sodakoh. Ya, Ya, mungkin. mungkin sama yang di atas, oh ini kurang sodakoh ya. Jadi mungkin sama yang di atas diuji kan. Akhirnya dikasih virus parvo. Virus parvo. Virus parvo. Jadi dulu tuh saya nge-rescue anjing kecil di jalan. Anjing kecil itu kondisinya kurus gitu kan, kayak lesu gitu kan, tak bawa pulang, maksudnya pengennya tak selamatin gitu kan. Nah, Ya. ternyata di rumah cuma bertahan sekitar 4 harian kayaknya terus mati. Nah, matiin itu tahu itu sakit itu dia pup darah, jadi aduh ini parvo nih, ntar gimana kondisi musang, jadi kandang langsung steril. Ternyata penyebaran virus parvo itu kan cepet banget kan. Cuman dalam waktu 1 minggu itu jumlah 46 ekor tuh sisa 12 sampai 13 ekor lah. Itu dalam 1 minggu. Jadi sehari pagi-pagi bangun ngecek kandang ada 2 ekor yang mati. Walah, Ntar iya. sore pulang kerja ada lagi yang mati gitu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu langsung habis. Berarti itu penyebarannya mereka. cepat ya Mas, saya Iya. COVID ya kemarin ya itu. Ya, persis kayak COVID. Cuman itu kan nyerangnya ke hewan gitu. Berarti ini ke manusia aman tapi virus Ke manusia parvo itu? aman, nggak ngaruh apa-apa. Soalnya itu kalau parvo kan menyerang ke sistem pencernaan hewan gitu. Oh iya iya. Jadi Mas. parah banget caranya. Oke. Berarti Kayak ya gitu. kayak gitulah ya sedikit kisah tentang breeding musang. Iya, Awal mulanya gimana ya kenapa perjalanannya. sampai sekarang masih bertahan di musang gitu kan. Terus ini kita mau bahas masalah kita bikin YouTube ya Mas. Itu mau dibahasnya pas awal disit ya. Iya. Iya, kita awal disit pakai cerita Iya. tentang iya. Orang apa sih? Ora apa-apa, sanane lah. Iya. Santean. Santai bae. Nah, ini gimana Mas? Monggo Mas Goyul yang cerita awal mulanya. Nah, awal mula bikin YouTube nih. Iya. Ya, dulu saya pernah bikin YouTube, tapi nggak jalan kan, namanya Pondok Vlog Banyumas. Sekarang nggak jalan terus. Akhirnya ini sebenarnya saya sama Mas Bayu itu kan masih saudara, masih satu bani, masih satu garis keturunan lah ibaratnya gitu kan. Iya. Nah, itu pertama cuma sebatas cerita ya Mas. Iya. Sebatas cerita gimana kalau bikin YouTube ini. Soalnya ibaratnya kayak saya sama Mas Bayu juga sama-sama suka hewan gitu kan. Ya, Nah, saya suka hewan juga. pertamanya bingung mau bikin YouTube tentang apa gitu kan. Terus akhirnya wah ini mumpung ada tentang hewan, terus banyak ibaratnya banyak yang bisa Review lah. bisa di review, Dibikin bisa dibikin video. edukasi juga Edukasi. kan. Nah, akhirnya udah kita buat YouTube nih. Siapa tahu ada teman-teman yang belum paham tentang musang, belum paham tentang hewan-hewan lain, terutama daerah-daerah sini kan masih banyak orang yang ibaratnya kayak tentang ular. Oh ini ular hijau nih pasti mematikan, ini ular ini pasti mematikan. Nah, kita jadi ibaratnya bisa mengedukasi sama teman-teman semua bahwa tidak semua ular itu berbisa dan cara penanganan yang baik itu seperti apa kayak gitu kan ya Mas. Iya, Nah, betul. kayak gitu. Tujuan kita ya kayak gitu, Tujuan teman-teman. utama kita bikin YouTube itu dari situ sebenarnya. Terus kita juga mau sedikit klarifikasi ya Mas. Betul. Itu kan ada temen, kadang ada orang tetangga gitu yang nanya, itu yang kalau ada ular masuk rumah atau herping dapat ular itu settingan atau asli? Itu asli teman-teman, itu bukan settingan, bukan rekayasa. Kenapa kita kalau herping itu selalu dapat? Ya karena yang kita upload itu yang kalau kita Iya pas lagi dapat ya masih ya lagi kita muter-muter zong juga Iya. dapat masa kita upload Nah, nggak mungkin juga kan terus buat apa gitu kan. kita itu kan sebenarnya hampir setiap hari itu herping ya Mas. Hampir soalnya tiap pulang kerja itu herping. soalnya Mas saya sendiri kerjanya shift-shiftan, shift pagi sama shift sore. Mas Bayu juga shift-shiftan kan. Iya. Nah, kalau kita waktunya lagi senggang bareng-bareng apa jam kerjanya sama gitu kan, misalkan lagi berangkat pagi atau berangkat sore, jadi antara pagi apa sore kita berangkat Iya, herping kita gitu sempetin kan. herping. Soalnya di sini juga masih banyak kebun, Nah, kan. di belakang ada bangun sungai banyak kebun. juga itu kan. Kita sempetin herping lah. Kayak yang dapat tupai putih itu kan. Iya. Nah, kita sering ibaratnya kita sering juga dapat tupai yang biasa. Sering. Tupai biasa Cuma nggak kita cuma upload.
karena tupai kikis biasa itu kan ibaratnya udah terlalu familiar juga. Iya, kita yang review yang unik-unik yang Iya. kita upload gitu. Terus kita kan nggak selalu dapet ya Mas. Iya. Jadi ya itu nggak kita upload. Makanya kenapa kita herping selalu dapet? Ya karena yang diupload yang pasti yang diupload itu yang pas dapet kayak gitu teman-teman. Itu sedikit klarifikasi aja. Itu. Terus kayak tentang anjing juga kan, kita juga berdua masih sama-sama muslim juga, alhamdulillah masih muslim. Muslim. Nah, kenapa kita kasih tahu cara penanganan anjing, cara mandiin anjing ini itu, ya itu sebagai ibaratnya kayak edukasi juga. Iya. Nggak harus orang muslim itu nggak boleh pelihara anjing, Iya, boleh sebenarnya boleh. gitu kan. Tapi kita ya juga tetap Harus bersuci tahu, ya Mas. iya harus tahu cara menyucikan diri ini gimana. Iya, gitu. setelah Kan pegang anjing iya, itu ada aturan-aturan kita gitu. betul. Terus apalagi Mas? Apa? Yang dapat albino itu. Ya, Limbat albino. Iya. Limbat albino masih ditoples malah nih, belum Iya. bikinin akuarium. ya itu juga memang ada di sana, Memang ada di di sana. kebun itu ada. Sebenarnya ada satu tempat lagi yang ada albinonet, cuman kita nggak berani karena ibaratnya sama orang-orang di situ tuh kayak dikeramatkan albinonet. Iya. Ada di daerah Pernasidi. Itu nggak boleh. Jadi itu sering muncul limbata dewasa, katanya putih, mata merah, tapi nggak boleh diambil sama orang-orang situ, nggak boleh diambil. Nggak boleh. Karena ibaratnya mungkin ada mitosnya mungkin ya, kita Iya, nggak tahu juga. Jadi kita herping ya nyari yang benar-benar boleh diambil aja kayak gitu. Betul. Terus nama YouTube kita itu ya namanya kan Gojang Official. Kenapa Gojang? Gojang itu sebenarnya singkatan nama kita berdua. Ya. Nama panggilan. Nama panggilan Alias. daerah kita gitu. Iya, ini sini kan namanya Wahyu, dipanggilnya Goyul. Kalau saya namanya Bayu, dipanggilnya Bajang. Bajang. Jadi Gojang itu Goyul dan Bajang. Betul. Jadi Itu disingkat Gojang. Gojang. Ditambahin official kayak gitulah. Ya sebenarnya sih ya cuma itu sih, nggak ada kayak filosofi apa gitu. Nggak ada. Ya filosofinya nama kita Ya, berdua. nama kita gitu berdua, kan. maksudnya. Semoga kedepannya kan sukses bareng gitu Iya, kan. amin kayak Saat gitu bisa teman-teman. edukasi bareng-bareng gitu. Betul. Makanya pantengin terus Gojang Official biar kami bisa berkarya terus mengedukasi teman-teman kayak gitu. Amin, amin, amin. Ya. Oh ya Mas, suka dukanya apa Mas setelah Aku punya situ, YouTube? Aku di situ, di situ. Ya, Aku di situ. dengan di situ Mas. Aku di situ. Ya. Suka duka nek. Suka nek. Suka nek. Dapat ilmu pembelajaran yang baru pasti kan. Ya. Yang namanya kita review hewan kan belum tentu kita juga tahu juga Tahu, kan. ya. Kadang-kadang kita apa namanya tentang musang, nama latin musang ini itu kadang-kadang kita lupa, harus kita searching dulu ke Google. Iya. Nama latin itu apa aja, terus habitatnya apa aja gitu kan. Iya, betul. Terus ibaratnya sukanya itu kayak kita bisa kasih informasi atau pengetahuan tentang yang kita alamin ke teman-teman kayak gitu. Iya. Sukanya. Terus kalau dukanya itu kalau konten hewan itu kita nggak bisa disetting, soalnya nggak bisa kita edit. Jadi Iya. kita itu seril apa yang kita bikin di konten itu. Jadi kalau tentang hewan itu kita nggak bisa dibikin settingan Skenario soalnya. apa Iya, gitu. beda sama ibaratnya kayak kita main di motor atau kita main di apa mungkin ya, Iya. kita nggak tahu. Itu kan mungkin masih bisa disetting, kayak tentang cerita-cerita atau apa kan masih bisa disetting juga kan ya. Kalau tentang hewan kan dukanya di situ, jadi kita harus benar-benar nyari momen yang pas gitu. Iya, Kayak tentang maksudnya. kemarin waktu lahiran musang kan, kita tungguin tuh momen-momen sampai kita begadang berdua itu, kita Iya. begadang terus tiap malam nungguin Nggak musang lahir. itu lahiran kayak apa, proses lahirannya kayak gimana ya. Ternyata malah kita lagi kerja pulang-pulang udah lahiran. Udah lahiran. Nah, Padahal kita gitu. pengen lihat prosesnya Proses gitu, maksudnya lahirannya. pas keluarnya kayak gitu. Ngasih tahu teman-teman, oh ini pas proses lahiran tuh seperti Iya. ini proses musang lahiran tuh. Terus Kita sebenarnya penanganannya pengen ngasih tahu. gimana langsung Iya, gitu. tapi ternyata kan kita nggak dapat momen yang bagus gitu kan. Iya, susah Kayak gitu juga sih. teman-teman. Kalau Mas Bayu sendiri, Ya kalau saya sukanya ya tadi itu sama apa, kita dapat ilmu baru, terus mengenal jenis hewan baru, kayak apa, ayam-ayam itu yang bulunya pada kedepan itu, ayam polan. ya itu ayam-ayam yang kemarin kita di Bumi Ayu. Oh, Itu kan saya nggak tahu ada ayam jenis kayak gitu, saya nggak tahu, terus saya jadi tahu. Terus yang pasti nambah saudara juga Saudara kan, juga, nambah temen gitu kan, nambah pengalaman kayak gitu. Kalau dukanya ya paling kayak kemarin pas lagi kita yang dulu itu yang dapat albino limbah albino itu ya, itu termasuk dukanya itu maksudnya kita malam-malam ya, saya pulang kerja, saya kan shift 2 berangkat jam 3 pulang jam 11 itu langsung pulang
cuma cuci muka terus ganti baju langsung ke sawah itu bikin konten. Nah itu di Jam sana itu 12 malam. ya jam 12 lah, kurang lebih jam 12 sampai jam 2 itu di sana itu ya pertama medannya susah ya teman-teman, karena pematang sawahnya kan kecil, terus pematang sawahnya baru juga, itu masih diinjak, itu masih meleot ya mas, masih meleot. Nah itu di sana juga ada itu ya mas, kayak ada hal mistis itu terkenal lah di situ kan hal mistis. Iya, ada tempat agak bingit lah, mistis agak gitu angker loh. gitu. Terus lah kebetulan malam Jumat Kliwon itu, waktu itu malam Jumat Kliwon itu kita 3 orang ya mas, ya. Ada saya, Mas ada Boyul sama Mas Nanan, ponakan saya. Nah itu 3-tiganya dengar semua itu ya mas, kayak ada suara macan, terus ada suara orang nangis, wanita nangis, terus ada suara anak-anak, padahal itu ada ceritaan gitu. Itu di sawah, itu sawahnya luas. Mungkin kalau di hutan atau di apa mungkin memang ada orang di balik pohon atau apa ya mas. Kalau itu di sawah itu ya udah pastilah itu nggak tahu suara apa ya mas. Iya, karena ya malam-malam juga kan nggak iya, makanya terus Mas Goyul kan ngajakin ke situ lagi, itu saya mending gelut lah, mending berantem lah, saya nggak mau gitu. Nanti takutnya Ya, jadi channel Gojang Misteri itu bukan Gojang official malah jadinya Gojang Misteri Misteri gitu kan. kayak Kayak gitu. Uji Nyali di situ. Ya, makanya saya ya itu paling dukanya kayak gitulah kalau suruh bikin konten malam-malam kayak gitu. Terus kadang-kadang yang tambah lagi mas, yang kayak kurang kayak tadi aku bahas masalah konten, kenapa suka dukanya kita nggak dapat momen bagus gitu kan. Nah kayak Mas Bayu kan badannya gede. Nah kadang-kadang pas waktu kita mau dapat hewan kayak cari limbata atau cari ular itu, kita kadang-kadang nggak dapat momen bagus karena Mas Bayu badannya gede gitu, jadi larinya tuh agak susah, larinya lambat. Misalnya kalau teman-teman kok momennya nggak bagus sih, ya harus maklumin gitu. Kadang-kadang saya sendiri juga kadang-kadang pecicilan, akhirnya hewannya hilang ya bisa. Iya, terus sayanya yang lambat larinya kayak gitu. Jadi nggak bisa dapat momen yang pas. Ini juga nanti ke depannya kan, kemarin kita udah review tentang anjingnya Mas Jipon nih. Iya, anjing buru. Anjing burunya Mas Jipon. Nah, ke depannya kita mau bakal bikin konten. Terserah sih mau teman-teman mau setuju apa enggak, mau bikin konten tentang berburu babi teman-teman. Seenggaknya kita bantu masyarakat buat mengurangi hama babi. Ya, kayak gitu. Gitu. Oke. Gimana Mas Goyul? Sudah cukup apa? Ya cukup sih, kalau siapa tahu ke depannya kita bisa bikin Q&A lagi, teman-teman ada yang nanya-nanya gitu kan. Atau mungkin nanti suatu saat bisa bikin giveaway ya Mas ya, mungkin itu kalau subscriber ya subscriber udah lumayan. Iya lah, alhamdulillah kita udah dapat rezeki dari YouTube, nanti kita bakal giveaway, mungkin bisa juga baby musang atau limbata. Iya, atau mungkin sebenarnya kayak kemarin juga limbata banyak Mas. Oh iya, limbata dari kemarin kan kita harapin limbata kan, nah dapat limbata tuh lumayan banyak ya, tapi nggak kita giveawayin karena di sini masih banyak bocil-bocil. Iya. Jadi limbata kita kasihin ke bocil-bocil gratis. Ya. Daripada bocil-bocil ke sawah takut ada ular ada apa kan, mending nggak usah ke sawah, kita kasih aja. Iya, kayak gitu. Ini kayak sekarang kan kita udah breeding limbata nih, siapa tahu teman-teman ada yang pengen juga, monggo silakan main ke rumah, tapi nanti kalau udah gak dewasa gitu kan, ini masih kecil-kecil banget. Banyak banget ini anakannya. Kayak gitu. Kayak gitu Mas. Ya. Cukup apa? Cukup dulu nggak apa-apa, takutnya kan kepanjangan malah nggak asik. Iya. Ya udah teman-teman, kayak gitu dulu ya. Ini buat teman-teman yang penasaran Mas Bajang kayak gimana, ini saya orangnya. Dari pertama konten kan belum pernah nongol. Ya, ini saya orangnya. Wujudnya ya. kayak gini. Ini punya kita berdua YouTube-nya Gojang, Goyul dan Bajang ya. Oke, kayak gitu dulu teman-teman. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, udah sedikit tahu tentang kita berdua ya. Kayak gitu dulu. Sehat selalu buat para penonton. Amin. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke media sosial kalian biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Mantap. Teh tinum di situ.